Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ahmad Mahfudi selaku dosen tafsir Tarbawi. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan soal ulangan tengah semester, ujian tengah semester. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian dan perbedaan antara tarbiyah, taklim, dan tadris dengan disertai ayat-ayat Al-Quran, terjemah dan tafsir tarbawinya. Yang pertama yaitu tarbiyah. At-tarbiyatu hiya tablighu syai' ila kamalihi bihasabi isti'dadihi syai'an fa syai'a. Tarbiyah atau pendidikan adalah menyampaikan sesuatu kepada kesempurnaannya sesuai dengan kemampuan sedikit demi sedikit. Bagaimana terkandung dalam surat Al-Fatihah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala puji hanya milik Allah yang menguasai alam semesta ini. Artinya ayat-ayat ini terkait dengan pembentukan karakter dan tujuan pendidikan dengan menanamkan nilai syukur dan mengetahui bahwa semua tidak lepas dari kehendak Allah. Yang kedua yaitu taklim. Taklim berasal dari kata alama yang berarti mengajarkan. Dengan kata lain, taklim berarti pemberian ilmu melalui teori-teori untuk menjelaskan atau menyampaikan ilmu. Sebagaimana terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Artinya yaitu Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama benda. Kemudian Allah memperlihatkan kepada para malaikat lalu berfirman, beritahu aku nama-nama tersebut jika kamu semua benar. Lalu yang terkandung dalam surah Ar-Rahman ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, 'allamal Qur'an, yang artinya mengajarkan Al-Quran. Maksudnya Allah mengajarkan kita melalui Al-Quran karena Al-Quran adalah sumber pedoman bagi seluruh umat manusia. Yang ketiga yaitu tadris. Tadris adalah pengajaran atau pembelajaran dengan cara membacakan, menjelaskan, dan mendiskusikan. Sebagaimana terkandung dalam surah Al-An'am ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nusarriful ayati wa liyaqulu darasta wa linubayyinahu liqaumin ya'lamun. Artinya, demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang ayat-ayat kami agar orang-orang beriman mengambil pelajaran darinya, dan agar mereka, orang-orang musyrik, mengatakan engkau telah mempelajari ayat-ayat itu dari ahlul kitab, dan agar kami menjelaskannya kepada kaum yang mengetahui. Maksudnya, Allah menurunkan wahyu secara berulang-ulang agar bisa dipahami, dan wahyu tersebut hanya bisa dipahami dengan baik oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman. Lalu perbedaan antara tarbiyah, taklim, dan tadris yaitu tarbiyah lebih berfokus kepada pembentukan karakter dan bertahap sesuai kemampuannya. Maksudnya tidak mungkin anak-anak SD diberi materi anak-anak SMP karena belum sesuai dengan kemampuannya. Lalu taklim adalah proses lebih berfokus kepada proses pemberian ilmu dengan cara mengajarkan menggunakan teori-teori tersebut atau lebih ke penekanan teori-teori tersebut agar mudah dipahami. Lalu tadris, proses pembelajaran berulang-ulang seperti pembacaan dan diskusi agar mudah untuk dihafal dan dipahami. Lalu soal yang kedua yaitu jelaskan hakikat ilmu dan tujuan pendidikan dalam Al-Quran dengan melafalkan ayat-ayatnya, terjemah dan tafsir tarbawinya. Hakikat ilmu. Hakikat ilmu adalah segala pengetahuan
yang diperoleh melalui pengalaman, pemikiran, dan wahyu, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Qasas ayat 14 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha ashaddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Artinya yaitu setelah dia Musa dewasa dan sempurna akalnya, kami menganugerahkan kepadanya hikmah dan pengetahuan. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Maksudnya, pada saat Nabi Musa sudah mencapai remaja atau balik, Allah memberikan ilmu pengetahuan dan hikmah berupa kenabian. Lalu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini tidak hanya berfokus pada akademik, namun pada pembentukan akhlak, keimanan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang terkandung dalam surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berperilaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Maksudnya di sini lebih menekankan kepada pembentukan akhlak. Kita disuruh untuk berperilaku adil dan berbuat kebajikan dan tidak berbuat kemungkaran dan permusuhan. Soal yang ketiga yaitu jelaskan maksud dari teks kitab Syarah al-Tafsir berikut ini yang berbunyi Qala Qurtubi hadal ismu Allahu Akbar asma'ihi subhanahu wa jama'uha wa huwa ismu lil mawjudil haqqi al jami'u sifati al ilahiyati al manu'u bin nu'utir rububiyati al munfaridu bil wujudil haqiqi la ilaha illa wa subhanahu rabbur rabbi mustaqi minat tarbiyati wa hiya islahu syu'uni ghairihi wa ri'ayatu amrihi wa rabbu yutlaqu ala iddati ma'ani wa hiyal malik wal muslihu wal ma'budu was sayyidul muta'u. Maksudnya dari makalah kitab Syarah Tafsir ini adalah Imam Al-Qurtubi dawuh, nama Allah adalah nama yang paling besar tingkatannya dari nama-nama Allah lainnya. Nama ini merujuk pada Allah adalah Tuhan yang Maha Ada, yang memiliki segala sifat ilahiyah dan rububiyah. Allah adalah satu-satunya yang memiliki eksistensi hakiki, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Suci. Kata Rob ini berasal dari kata tarbiyah yang berarti memperbaiki dan merawat urusan makhluk. Rob juga memiliki beberapa makna, yaitu pemilik yang memperbaiki, yang disembah, dan Tuhan yang ditaati. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.